Selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Ya, doa saya semoga saudara tetap penuh semangat memulai awal pekan ini dengan penuh sukacita di dalam pengharapan Tuhan. Saya Pendeta Romaulus Siahaan akan menyampaikan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan sumber hikmat bagi kita. Kiranya firman Tuhan bekerja luar biasa di dalam hidup kita, mengubah hidup kita menjadi lebih baik di hadapannya. Sebelum kita mendengarkan, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk pagi yang baik Tuhan berikan bagi kami. Hari ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kiranya Engkaulah yang menyertai dan memberkati. Apapun yang kami kerjakan, kiranya Tuhan berkenan menolong kami dan mampukan kami untuk melakukan segala pekerjaan baik di hadapan Tuhan hanya untuk kemuliaan-Mu. Kami mau belajar di dalam firman-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja di dalam hidup kami sehingga firman-Mu menjadi kekuatan dan sumber hikmat bagi kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan sesuai dengan Almanak KKBP Senin 5 Desember 2022. Tertulis dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 29. Demikianlah dikatakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Molo di botohamu tigor ibana, botohamu ma, nong tubu sian ibana do, nasa namangulahon hati gorani. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Demikianlah dikatakan. Yakobus mengatakan di dalam kitabnya bahwasanya iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Iman tanpa perbuatan sama seperti tubuh tanpa roh yang pada hakikatnya adalah mati. Ya, perbuatan baik tanpa disertai iman itu sia-sia. Iman yang sungguh-sungguh tidak akan terlihat ketika tidak dinyatakan di dalam perbuatan. Oleh sebab itu keduanya tidak bisa dipisahkan. Keduanya berjalan beriringan. Jika kita beriman, maka iman itu akan terlihat di dalam perbuatan kita. Karena banyak juga orang yang melakukan perbuatan baik tetapi tidak memiliki iman. Ada orang yang berbuat baik karena ada unsur di belakangnya. Ingin mengharapkan imbalan, ingin dipuji, dihargai orang, dan lain sebagainya. Itu bukanlah perbuatan yang didasari oleh iman. Kalau perbuatan yang didasari oleh iman adalah perbuatan baik yang tidak mengharapkan imbalan. Perbuatan baik yang dilakukan karena dasar atau didorong oleh iman yang sungguh-sungguh atau iman yang murni kepada Tuhan. Karena kebaikan dan kemurahan Tuhan sudah lebih dulu diterima olehnya. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hendaklah kita menjalani kehidupan ini seperti yang dikehendaki Tuhan dengan melakukan banyak kebaikan yang didasari oleh iman yang sungguh kepadanya. Dan biarlah kita beriman menunjukkan iman kita kepada Allah di dalam perbuatan-perbuatan baik yang bermanfaat, yang berdampak positif bagi banyak orang. Dengan demikian benarlah kalau kita disebut sebagai anak Allah. Sebagai anak, tentu kita menuruti apa yang dikehendaki oleh orang tua, bukan? Jika Allah adalah Bapa kita, orang tua kita, tentu kita akan menuruti apa yang dikatakannya. Kita tidak akan berani melawan, menolak apa yang diperintahkannya.
Itulah sebabnya orang-orang yang melakukan kebaikan dan kebenaran yang didorong oleh iman yang murni, dialah yang disebut sebagai anak Allah. Dia lahir dari Allah yang penuh cinta kasih yang murni kepada umat manusia. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apakah saudara lahir daripadanya? Apakah saudara adalah juga anak-anak Allah? Mari kita merenungkan kalau banyak orang yang menganggap dirinya adalah anak-anak Allah dan bangga menjadi anak-anak Allah. Hal ini tentu satu hal yang baik, tidak salah. Banyak orang yang menganggap dirinya sebagai anak Allah. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah dia hidup? Apakah saudara hidup selayaknya, seharusnya sebagai anak-anak Allah? Sebagai bukti yang dapat terlihat nyata dari kehidupan kita sebagai anak Allah adalah kita hidup dan tinggal di dalam Kristus. Seperti renungan kita pada hari ini, kalau kita mau baca dari ayat 28 dikatakan, maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Ketika kita adalah anak-anak Allah yang lahir daripadanya, tentu kita harus tinggal di dalam Dia. Orang yang tinggal di dalam Tuhan adalah orang yang tinggal di dalam kebenaran, hidup di dalam kebenaran, kebenaran yang seturut dengan firman Tuhan tentunya. Kebenaran yang didasari oleh iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hidup suci, tidak lagi berbuat dosa. Hidup baik, penuh kasih kepada banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini mau memastikan kalau kita ini adalah anak-anak Allah yang lahir daripadanya. Tentu terlihatlah itu di dalam perbuatan kita. Perbuatan yang baik, perbuatan yang benar. Jika kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Mari kita merenungkan diri, mari kita merefleksi diri kita di dalam masa-masa Advent ini. Apakah kita sudah melakukan kebenaran yang sungguh-sungguh benar di dalam Tuhan? Jika demikian, maka benarlah engkau lahir daripadanya. Tetapi masih ada di antara orang-orang yang di sekitar kita, ya mudah-mudahan bukan kita di antaranya, mengaku sebagai anak Allah, mengaku sebagai anak Tuhan, tetapi tidak hidup di dalam Tuhan. Kiranya kita dimampukan untuk hidup di dalam kebenaran, didorong oleh iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan kiranya kita layak di hadapannya dan tetap menjadi anak-anak yang dikasihinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu terus berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami, sehingga hidup kami tertata di dalam kebaikan dan kebenaran. Hidup kami tertata di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh pekerjaan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau berkenan memberkati kami. Ajari dan mampukan kami untuk melakukan semuanya di dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, sehingga apapun yang kami kerjakan berhasil dan berbuah. Ajari kami untuk memakai setiap buah berkat Tuhan di dalam pekerjaan kami, di dalam kehidupan ini. Biarlah kiranya Tuhan boleh pakai kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh harapan kami, seluruh cita-cita kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi, anak-anak kami, orang tua, keluarga kami dimanapun berada. Biarlah hidup kami dalam berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami puji dan kami sembah Engkau hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.